Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz yang mau bertanya mengenai cadar. Nah, menurut Imam Syafi'i itu memakai cadar itu akan mendekati wajib. Nah, dan di sini mayoritas kita cadar itu dianggap sunnah. Jadi mohon penjelasannya terkait dengan pemakaian cadar itu sendiri. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sempat tersenyum simpul sendiri mendengar pertanyaan ini. Kenapa? Karena pertanyaan ini disampaikan di saat-saat di mana hampir semua manusia di dunia ini bercadar ya. Jadi untuk saat ini jangankan mazhab Syafi'i, semua mazhab mau tidak mau harus memakai cadar. Tapi maksud saya di sini masker ya. Tapi intinya adalah menutup wajah, terutama hidung, mulut ke bawah. Itu adalah sebagaimana fungsi niqab itu sendiri. Namun bukan karena aurat, melainkan karena pandemi, karena kita wajib menjaga keselamatan kita. Lalu bagaimana dengan aurat? Bukan hanya mazhab Syafi'i ya saudaraku yang bertanya. Semua mazhab tanpa kecuali sepakat bahwa aurat wanita semua badannya kecuali muka dan tangannya. Jadi muka dan tangan bukan aurat. Kalau sudah namanya bukan aurat berarti tidak wajib ditutup. Lalu mengapa tadi dikatakan bahwa mendekati wajib dalam mazhab Syafi'i? Itu ada catatannya. Catatannya adalah apabila dikhawatirkan terjadi fitnah. Tapi itu pun pada namanya ulama-ulama terdahulu ya, apalagi di negara-negara Arab, bahkan sampai sekarang bukan terdahulu lagi. Misalnya kita kalau ke Yaman, ke Arab Saudi, itu kan semuanya bercadar ya, sudah pakaian budayanya. Non muslim pun wajib pakai cadar. Dan ketika ada yang tidak pakai cadar, itu saya sendiri sudah 12 tahun di Arab Saudi. Wah, sorotan betul. Dan itu menjadi fitnah, menjadi heboh, jadi sesuatu yang tabu ketika wanita terlihat mukanya di jalan. Iya, memang begitu di Arab. Jangankan mukanya terlihat, nama ibu kita, nama adik perempuan kita, aib sekali diketahui namanya diketahui oleh orang lain. Yang bukan keluarga, aib. Itu saya 12 tahun di Mekah di Arab Saudi dan saya lahir di sana, tahu persis bagaimana di sana. Nah, kalau seperti itu keadaannya, jelaslah wajib tutup muka. Nanti ribut, nanti heboh, nanti jadi fitnah dan lain sebagainya. Itu yang dimaksudkan oleh para ulama kita dalam mazhab Syafi'i ataupun mazhab-mazhab lain. Nah, mazhab lain misalnya Maliki, malah Maliki mengatakan makruh. Loh, kok bisa ini mendekati wajib, ini malah mendekati haram? Ternyata para ulama mengkaji, ternyata memang latar belakang budaya. Hukum-hukum itu yang difatwakan oleh para ulama itu dilatar belakangi oleh faktor budaya masing-masing daerah dan tempat. Sehingga ada kesimpulan apabila di suatu daerah perempuan itu tutup semua dan apabila ada yang buka fitnah atau akan terjadi fitnah, hukumnya wajib bercadar. Tapi apabila di suatu negara seperti Indonesia, seperti Mesir, mungkin negara-negara lain, justru kalau pakai cadar itu satu hal yang tabu. Apalagi bisa dampak negatifnya barangkali lebih dari itu, mungkin administrasi kesulitan, mungkin transaksi kesulitan. Kan mungkin kalau di Mekah kan ibu-ibu tidak jualan. Di sini transaksi bagaimana ibu-ibu atau mbak-mbak. Makanya kan ada ulama mengatakan kenapa aurat wanita selain muka dan tangan, ya, muka untuk berkomunikasi, tangan untuk bertransaksi. Artinya apa? Kenapa Islam itu mengecualikan muka dan tangan wanita tidak dijadikan aurat? Agar tidak terganggu kegiatan sosialnya. Karena wanita juga makhluk sosial, bukan hanya laki-laki. Manusia seutuhnya makhluk sosial.
Makanya ulama mengatakan kalau wajib tutup muka dan tangan, maka wanita menjadi makhluk yang tidak sosial lagi di dalam Islam atau oleh Islam. Nah, itulah penjelasan-penjelasan para ulama kita. Selama saya juga kurang lebih 11 tahun di Mesir, jadi tahu betul bagaimana kondisi setiap negara, dan sudah bertanya ke banyak ulama. Seperti itulah kurang lebihnya, yang terutama yang saya dengarkan langsung dari Mufti Mesir Syekh Ali Jum'ah, dari Grand Syekh Al-Azhar Syekh Ahmad At-Taib. Semua itu mengatakan bahwa niqab atau cadar itu adalah sebuah kesunahan namun yang berlatar belakang budaya. Sebuah kebaikan namun yang berlatar belakang budaya. Tidak jauh beda seperti jubah dan sorban. Jadi sunnah dilakukan oleh Nabi. Begitu juga cadar, sunnah dilakukan oleh istri Nabi. Namun masih ada keterkaitan erat dengan budaya. Yang artinya apabila satu budaya di suatu tempat berbeda dengan budaya yang di Arab, maka itu penting kiranya untuk ditimbang ulang atau ditinjau ulang agar tidak bertabrakan dengan maqasid syariah, dengan misi-misi syariat, yakni menjadi makhluk yang sosial yang tidak membedakan diri dari masyarakat sekitar kita. Nabi pakai sorban jubah, kenapa? Menyesuaikan diri dengan masyarakat. Orang Arab pakaiannya begitu. Maka kita juga kalau kita mau meneladani Nabi, kita sesuaikan kostum dan fashion kita dengan masyarakat kita. Kalau masyarakat kita kurang lebih begini pakaiannya, ya beginilah. Para wanita sekitar terbuka mukanya, ya, tapi yang penting tidak bermake up yang berlebihan, ya itu sudah sesuai dengan tuntunan dan keteladanan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.